Laga West Ham United kontra Manchester United pada pekan ke-26 Premier League 2025-2026 digelar di London Stadium, Rabu, 11 Februari 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berakhir imbang 1-1 setelah gol Thomas Soucek dibalas Benjamin Sesko pada menit ke-96. Hasil ini menghentikan tren positif Manchester United bersama Michael Carrick. Tim tamu terlihat kurang tajam dan kesulitan menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan. Babak pertama berlangsung relatif datar dengan minim peluang berbahaya dari kedua kubu. Tempo pertandingan meningkat setelah turun minum, saat West Ham mulai menemukan celah di lini pertahanan MU. Manchester United sejatinya punya kesempatan untuk merangsek ke posisi 3 besar klasemen sementara. Namun performa beberapa pemain kunci tidak cukup mendukung ambisi tersebut. Diogo Dalot mendapat kartu kuning usai melanggar Crescencio Summerville dan sepanjang laga tampak kesulitan meredam kecepatan lawannya. Ia juga terlihat kurang tenang dan nyaris melakukan kesalahan fatal di babak pertama. Luke Shaw pun berada di bawah tekanan akibat agresivitas Jarrod Bowen di sisi kanan serangan West Ham. Dalam satu momen krusial, ia membiarkan bola lambung memantul dan kehilangan posisi, situasi yang kemudian dimanfaatkan Soucek untuk mencetak gol pembuka. Kedua bek sayap MU tersebut juga kurang disiplin saat tim mencoba menaikkan garis pertahanan. Dampaknya, koordinasi antar lini terganggu dan memberi ruang bagi tuan rumah untuk mengembangkan serangan. Di lini depan, Ahmad tampil penuh energi, tetapi efektivitasnya menurun dibanding penampilan-penampilan sebelumnya. Ia cukup sering menguasai bola, namun gagal menciptakan ancaman nyata. Bruno Fernandes juga bermain di bawah standar biasanya. Ia kesulitan mengontrol tempo dan tidak mampu menghadirkan kreativitas yang dibutuhkan tim saat tertinggal. Bryan Mbeumo yang diplot di sisi kiri penyerangan tampak tidak berada dalam peran yang ideal. Keterlibatannya minim dan kontribusinya dalam membangun serangan nyaris tak terlihat sebelum akhirnya ditarik keluar. Secara keseluruhan, sejumlah pemain inti Manchester United gagal menunjukkan performa stabil selama 90 menit dalam laga ini. Hasil imbang tersebut menegaskan bahwa MU masih perlu membenahi keseimbangan lini belakang serta daya kreasi di sektor tengah. Gol penyama kedudukan dari Benjamin Sesko di masa tambahan waktu memang menyelamatkan 1 poin. Namun evaluasi menyeluruh tetap dibutuhkan agar inkonsistensi serupa tidak kembali merugikan mereka di laga-laga Premier League berikutnya. Masa depan Harry Maguire di Manchester United kembali jadi perbincangan. Bek tengah senior itu dikabarkan semakin dekat untuk menandatangani kontrak baru di Old Trafford. Maguire sudah menjadi bagian penting dari skuad Setan Merah sejak didatangkan dari Leicester City pada tahun 2019. Pengalamannya membuat ia termasuk salah satu pemain senior yang punya peran besar di ruang ganti maupun di lapangan. Belakangan, perannya di tim juga semakin krusial. Ia disebut sebagai salah satu pilihan utama di lini pertahanan Manchester United, berduet dengan Lisandro Martinez untuk menjaga barisan belakang. Meski begitu, masa depannya sempat diselimuti tanda tanya karena kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Situasi ini memicu banyak spekulasi soal kemungkinan ia hengkang. Namun kabar terbaru menyebutkan peluang Maguire bertahan justru semakin besar. Laporan dari media Inggris, The Daily Mail, menyebut ada beberapa alasan mengapa Manchester United cenderung memperpanjang masa baktinya. Manajemen MU juga dikabarkan sudah mulai bergerak. Mereka disebut telah menghubungi agen Maguire dan menjadwalkan pertemuan untuk membahas detail kontrak anyar. Kontrak yang ditawarkan kemungkinan berdurasi pendek. Faktor usia Maguire yang sudah memasuki kepala 3 membuat klub berhati-hati untuk tidak memberikan kesepakatan jangka panjang. Meski begitu, masih ada pembahasan yang perlu diselesaikan, terutama soal nilai gaji, karena disebut masih ada selisih antara penawaran klub dan keinginan sang pemain. Di tengah situasi ini, Maguire sebenarnya tidak kekurangan peminat. Ia dilaporkan mendapat sejumlah tawaran dari klub-klub Inggris maupun tim papan atas Eropa. Namun prioritas utamanya disebut tetap bertahan dan melanjutkan karir bersama Manchester United dalam beberapa tahun ke depan. Chelsea harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 melawan Leeds United di Stamford Bridge, Rabu, 11 Februari 2026. Hasil ini terasa menyakitkan karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna pada detik-detik akhir laga. Momen paling disorot datang dari Cole Palmer. Gelandang serang yang dikenal dingin di depan gawang itu justru gagal memanfaatkan peluang emas yang seharusnya bisa memastikan 3 poin bagi The Blues. Dalam persaingan menuju zona Liga Champions, kegagalan tersebut dinilai bukan sekadar peluang terbuang. Hasil imbang ini bisa berdampak langsung pada posisi Chelsea di papan klasemen. Palmer mendapat kesempatan emas di penghujung pertandingan. Berdiri bebas di depan gawang yang sudah terbuka, ia melepaskan tembakan yang malah melambung tinggi di atas mistar.
Situasi ini terasa kontras dengan reputasinya yang membuatnya dijuluki Cold Palmer. Saat ini Chelsea berada di posisi kelima klasemen, hanya unggul 5 poin dari Liverpool dan Brentford yang sama-sama masih memiliki 1 pertandingan tunda. Karena itu, tambahan 2 poin yang hilang dari laga ini terasa sangat berarti dalam perebutan tiket kompetisi Eropa. Kembalinya Palmer dari cedera sebenarnya memberi warna baru bagi permainan Chelsea. Dengan Joao Pedro memimpin lini serang, kreativitas Palmer menjadi elemen penting, bukan hanya dari sisi gol tetapi juga distribusi bola. Umpan Palmer yang berbuah gol Joao Pedro di babak pertama menjadi assist pertamanya musim ini. Musim lalu ia mencatat 8 assist untuk Chelsea, dan di ajang Piala Dunia antar klub kontribusinya juga berperan besar membawa tim melaju hingga final. Di bawah arahan pelatih baru Limro Senior, performa kolektif Chelsea dinilai mulai menunjukkan perkembangan dibanding era sebelumnya. Meski begitu, masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar tim tampil lebih konsisten. Chelsea sejatinya tampil dominan sebelum kebobolan. Keunggulan mereka buyar setelah Moises Caicedo melakukan pelanggaran terhadap Jayden Bogle di kotak terlarang. Penalti untuk Leeds sukses dieksekusi Lucas Mecha yang tak mampu dihentikan Robert Sanchez. 7 menit berselang, Noah Okafor mencetak gol penyeimbang yang memastikan Leeds pulang dengan 1 poin. Gol tersebut menjadi penutup dramatis dalam laga yang terasa seperti smash and grab bagi tim tamu. Bagi Leeds, hasil ini sangat berharga dalam perjuangan menjauh dari zona degradasi. Mereka kini unggul 6 poin atas West Ham United yang berada di posisi ke-18. Chelsea sendiri masih punya kesempatan untuk bangkit, dengan jadwal Piala FA melawan Hull City serta laga kandang kontra Burnley. Namun perhatian utama akan tertuju pada duel besar melawan Arsenal pada 1 Maret. Pertandingan tersebut diprediksi berpengaruh besar, bukan hanya dalam perebutan 4 besar, tetapi juga terhadap peta persaingan gelar Premier League. Dalam konteks itulah, peluang emas Palmer yang terbuang saat melawan Leeds bisa dikenang sebagai momen kecil dengan dampak yang jauh lebih besar. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan manuver besar yang berpotensi menghidupkan kembali salah satu saga transfer paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Spanyol. Los Blancos disebut membidik gelandang muda Barcelona, Pedri, sebagai target utama untuk memperkuat kreativitas lini tengah mereka. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dilaporkan sedang merancang langkah ambisius untuk membawa pemain timnas Spanyol itu ke Santiago Bernabeu. Rencana ini bukan hanya soal menambah kualitas skuad, tetapi juga dinilai sebagai strategi ganda, memperkuat Madrid sekaligus melemahkan rival abadinya. Pembicaraan internal di jajaran manajemen Madrid disebut sudah dimulai. Ketertarikan tersebut muncul seiring kebutuhan mendesak akan sosok pengatur tempo permainan setelah era Toni Kroos dan Luka Modric berakhir. Meski Pedri saat ini tengah menepi akibat cedera hamstring, reputasinya sebagai salah satu gelandang muda terbaik dunia tetap membuatnya masuk radar utama tim pencari bakat Madrid. Langkah besar ini diproyeksikan baru akan benar-benar diupayakan pada bursa transfer musim panas 2027. Perez melihat transfer ini sebagai pernyataan kekuatan, bukan sekadar perekrutan pemain. Jika terrealisasi, kepindahan Pedri berpotensi menjadi transfer paling menggemparkan di Spanyol sejak kasus Luis Figo lebih dari 2 dekade lalu. Sejak Kroos pensiun pada 2024, Madrid dinilai kehilangan sosok yang mampu mengontrol ritme permainan secara konsisten. Lini tengah mereka memang dipenuhi pemain energik, tetapi masih dianggap kurang dalam hal visi, kreativitas, dan ketenangan saat menguasai bola. Pedri disebut sebagai potongan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan komposisi skuad bertabur bintang milik Madrid. Nama Pedri bahkan dikabarkan lebih diprioritaskan dibanding target lain seperti Rodri dari Manchester City atau Vitinha dari Paris Saint-Germain. Gaya bermainnya yang cerdas, halus, dan efisien dianggap sesuai dengan profil gelandang elit yang diinginkan Madrid untuk kembali mendominasi Eropa. Di sisi lain, Barcelona diyakini akan mati-matian mempertahankan aset berharganya tersebut. Bagi Blaugrana, Pedri bukan sekadar pemain inti, melainkan simbol masa depan klub dan pusat proyek olahraga mereka di bawah arahan pelatihan Hansi Flick. Melepasnya ke Real Madrid akan menjadi pukulan telak, baik secara teknis maupun emosional bagi para pendukung. Sejarah menunjukkan bahwa transfer langsung antara dua raksasa ini selalu memicu gejolak besar. Kepindahan Luis Figo pada tahun 2000 masih menjadi luka terbuka dalam rivalitas El Clasico. Jika Pedri benar-benar menyeberang, tingkat kontroversinya diprediksi bisa menyamai bahkan melampaui drama tersebut. Dari sisi taktik, kehadiran Pedri jelas akan meningkatkan kualitas permainan Madrid. Kemampuannya menjaga penguasaan bola di bawah tekanan serta visi dalam melepaskan umpan-umpan kunci merupakan atribut langka. Madrid disebut siap menunggu hingga momen yang tepat, terutama ketika kontrak sang pemain mulai mendekati masa akhir. Namun jalan menuju transfer itu sangat terjal. Klausul pelepasan Pedri yang dilaporkan mencapai 1 miliar euro menjadi penghalang besar,
kecuali sang pemain sendiri mendorong kepergian. Madrid berharap daya tarik trofi Liga Champions dan proyek jangka panjang mereka bisa menggoyahkan pendirian sang gelandang, meski saat ini ia masih menjadi jantung kebangkitan Barcelona. Untuk saat ini, fokus utama Pedri tetap pada pemulihan cedera dan kembali membantu Barcelona dalam perburuan gelar domestik. Sementara itu, Madrid akan terus memantau perkembangan kondisi fisik dan performanya sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Di kubu Barcelona, menjaga kenyamanan Pedri sekaligus mengamankan kontrak jangka panjang sebelum 2027 menjadi prioritas penting demi menutup celah dari pendekatan Madrid. Persaingan sengit antara dua raksasa Spanyol ini pun diperkirakan akan terus memanas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di balik layar ruang direksi.